Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya akan membahas tentang Mushaf Ashabul Basri. Masih di pembahasan tentang cara membaca qiraat Asyroh Sugro ya. Apa itu kitab atau Mushaf Ashabul Basri? Adalah panduan mushaf yang terdiri dari dua imam ya. Kita lihat di sini imam siapa saja yang dimasukkan dalam Ashabul Basri, yaitu yang pertama adalah Imam Abu Amr ya, dengan dua muridnya yaitu Ad-Duri dan Imam Susi. Nah, lalu bagaimana kalau di situ jika ada ikhtilaf antara Abu Amr dan Susi? Ya, di sini jika ada ikhtilaf bacaan antara Abu Amr dan Susi, maka dahulukan baca Abu Amr dulu, baru riwayat Susi. Kenapa? Karena Susi adalah rawi yang kedua. Adapun rawi atau murid ke satu Abu Amr adalah Ad-Duri gitu ya. Jadi kalau ada berselisih antara Abu Amr dengan Susi, maka baca Abu Amr dulu baru riwayat Susi. Seperti itu urutan membacanya ya. Lalu berikutnya adalah imam kedua adalah Imam Yakub yang terdiri dari dua murid, yaitu urutan pertama adalah Imam Ruwais, yang kedua adalah Imam Rauh ya. Ya, jadi di sini sama seperti tadi ya, kalau ada perselisihan antara Yakub dan Rauh, maka dahulukan baca Yakub dulu baru Rauh. Ya, pokoknya sesuai dengan urutan yang ada di kitab Syatibiyah dan Ad-Durrah di dalam mengurut nama imam maupun mengurut nama rawinya, seperti yang sudah dibahas di panduan yang paling pertama ya, di dalam membaca qiraat Asyroh Sugro. Nah, sekarang kita langsung ke manhaj Ashabul Basri itu bagaimana, atau metode membacanya bagaimana. Nomor satu adalah mushaf ini memakai mushaf hafaz ya. Lalu ikhtilafnya itu ada di catatan kaki atau catatan pinggirnya. Lalu nomor dua, ikhtilaf dari Syatibi dan Ad-Durrah ini dipersingkat di Ashabul Basri ini. Lalu nomor tiga adalah tentang pewarnaan ya. Nah, yang pertama adalah warna ungu, yaitu yang bersepakat dua Basri ini, yaitu siapa tadi? Imam Abu Amr dan Imam Yakub. Itu dua Basri tersebut bersepakat dan menyelisih hafaz ya, maka kalau ungu seperti ini cukup dibaca satu kali saja kata tersebut ya. Jadi kata tersebut warnanya ungu dibaca satu kali saja ya, karena memang bersepakat dua Basri tersebut. Lalu saya lanjutkan, sebentar saya share lagi. Ya, kita lanjutkan berikutnya, yaitu nomor 4 tentang pewarnaan warna merah di kata tersebut. Kalau merah, maka artinya dua Basri itu berselisih. Berarti kalau merah ini dibacanya berarti bisa 2-3 kali ayat tersebut gitu ya, karena berselisih dua Basri tersebut. Nomor 5 adalah hijau tua. Hijau tua adalah untuk tanda imalah ya. Hijau tua, kata tersebut berarti dibaca dengan imalah. Riwayat siapa? Yaitu riwayat Abu Amr dan Ad-Duri. Contohnya adalah pada kata qotla, maka diimalakan menjadi qotle gitu bacanya ya. Seperti di Ashabut Tawasud banyak ya imalah itu. Nah, lalu taklil di sini yaitu warna hijau muda, yaitu riwayat siapa? Riwayat Abu Amr gitu ya. Nah, lalu kita lihat penjelasannya. Ketika imalah dan taklil sama-sama diwaqaf, maka warnanya bukan hijau tua atau hijau muda, tapi warnanya merah tua atau merah marun ya. Maka biasanya di kolom keterangan bawah di halaman mushaf tersebut, kadang kata tersebut ada di kolom imalah ya, merah tuanya. Kadang merah tuanya juga ada di kolom yang taklil, seperti itu ya. Jadi itu pewarnaan untuk imalah dan taklil, dan merah tua untuk yang imalah taklil saat wakaf. Lalu nomor 6 kita lihat, yaitu tentang biru muda ya, yaitu riwayat siapa?
riwayatnya ibdalnya Imam Susi ya. Contohnya di sini adalah yu'minun, maka dibaca menjadi ibdal yu'minun ya. Hamzahnya di ibdal jadi mat di situ yu'minun gitu ya. Itu biru muda. Lalu nomor 7 adalah idgham kabir, yaitu riwayat Susi dengan biru tua ya, warna katanya tersebut diwarnain biru tua. Disebutkan di hamishnya untuk keterangan idgham kabir ini, dan jika bersepakat dengan Imam Ruwais maka diberi penjelasan di hamishnya bahwa ada kesamaan dengan Imam Ruwais. Lalu jika tidak diberi penjelasan maka berarti riwayat Susi saja idgham kabir tersebut gitu ya. Nah, untuk contoh idgham kabirnya sebentar saya share lagi ya. Nah, kita lihat contoh idgham kabir pada syahrul Ramadan. Ru-nya domah, ro-nya fathah, ro gitu. Maka kalau di idgham atau dimasukkan ya, idgham itu kan masuk. Tapi kenapa disebut kabir? Karena di situ sama-sama berharokat. Makanya disebut idgham kabir. Menjadi syahrul Ramadan menjadi syahr Ramadan ya, syahr Ramadan gitu. Jadi ro-nya di tasydid. Seperti itu. Nah, kalau idghamnya pada mat ya, panjang mat boleh 2 atau 4 atau 6 harokat baru di tasydid. Contohnya misalnya qila lahum. Nah, qila lahum, la-nya itu 2 la itu mau di idgham kabirkan. Maka menjadi boleh qi-nya boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Qilahum atau qilahum 4 atau 6 qilahum gitu ya. Itu cara mengidgham kabirkan untuk yang ada matnya. Seperti itu. Lalu nomor 8 adalah warna oranye. Warna oranye adalah untuk hasakat milik Imam Yakub. Di sini hanya diwarna saja tanpa hamish atau tanpa catatan kakinya ya. Jadi di situ diwarnain saja di mushafnya. Contohnya di sini adalah pada yang sering pada kata hunna di situ ya. Hunna kalau dia kalau di waqaf ya. Jadi kalau di waqaf menjadi hunnah gitu. Jadi ditambahin ha sakat ya, ditambahin ha sukun gitu, menjadi hunnah kalau waqaf. Adapun kalau wasol dibaca seperti biasa ya, seperti itu ya. Kalau waqaf ditambahin ha sukun, hunnah kalau waqaf. Kalau wasol tanpa ha ya, hunna apa gitu lanjutannya. Seperti itu ya. Itu perbedaan antara oren saat wasol dengan saat waqaf. Lalu nomor 9 adalah tentang di situ kata wahua. Nah, pada riwayat Abu Amr wahua jadi sukun haknya menjadi wahwa ya. Asalnya hu-nya domah lalu disukun menjadi wahwa. Itu riwayat Abu Amr. Berarti kita baca, kalau ada Abu Amr baca Abu Amr dulu ya, urutan qiraatnya. Lalu nomor 10 adalah mad jaiz dibaca 2 harokat ya. Lalu nomor 11 kata qila dibaca dengan qila gitu ya. Qila dibaca dengan ismam adalah milik Imam Ruwais. Lalu nomor 12 adalah mad wajibnya dibaca 4 harokat. Dan nomor 13 di sini hati-hati untuk imalah ya. Hati-hati untuk imalah walau sama-sama hijau bisa jadi beda rawi gitu ya. Jadi imalah yang misalnya kotle tadi ya, kalau dia sama-sama hijau tapi kadang ada keterangan yang satu imam siapa, yang hijau yang satunya imam siapa gitu dalam satu ayat, maka itu bisa jadi hijau tersebut dibaca bisa sampai 2 atau 3 kali ayat tersebut gitu ya. Seperti itu, hati-hati untuk periwayatan untuk imalah ya. Jadi kadang beda imam ya. Nanti saya sambung lagi ya karena sudah 10 menit. Barakallahu fiik. Semoga mudah dipahami.